Baik teman-teman sekalian, selamat datang ke Flow Meratas English. Kali ini saya mau mengajarkan phrasal verbs kepada Anda kalian yang tertarik belajar bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, phrasal verbs itu dia punya struktur. Pada umumnya, itu kata kerja ditambah dengan particles, yang bisa juga itu adverbs, kata keterangan, dan preposisi. Di dalam bahasa Inggris, preposisi itu misalnya in, on, out, over. Sementara adverbs itu biasanya kita menemukan misalnya up, down, dan away. Itu adverbs dalam bahasa Inggris. Jadi kata kerja ditambah dengan preposisi. Itu phrasal verbs. Kali ini yang menariknya itu adalah kita belajar phrasal verbs dari nama binatang. Nama binatang kan noun ya, kata benda. Jadi mengapa dia bisa digunakan sebagai verb yang membentuk phrasal verbs? Tidak ada action related meaning dari nama-nama binatang itu. Baik, kita lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama itu pick out on. Pick out on, yang artinya melahap makanan. Pick out on. Jadi itu merujuk kepada animal, binatang babi itu biasanya makan banyak sekali, dan kalau dia makan itu kelihatan messy ya, kelihatan sangat tidak teratur. Jadi kalau misalnya contohnya he picked out on ice cream and nasi goreng last night, itu konteksnya dia lapar sekali dan dia makan sebanyak-banyak dan sampai habis itu nasi goreng. Jadi pick out on. On itu biasanya itu makanan ya, on food. Yang berikut itu duck out of. Duck out of. Itu untuk menggambarkan seseorang yang meninggalkan pertemuan secara tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi duck out of. Misalnya, baik teman-teman sekalian, jadi video sebelumnya yang saya buat itu sedikit terganggu atau frozen, jadi saya terpaksa harus membuat video lagi untuk melanjutkan pelajaran phrasal verbs ini. Jadi phrasal verbs yang kedua itu duck out of. Kalau kamu lihat di screen ini di bagian atas, animal yang pertama itu duck. Jadi duck out of itu untuk menggambarkan orang yang meninggalkan pertemuan atau diskusi secara diam-diam. Contoh di dalam politik, kalau misalnya kamu menanyakan pertanyaan penting, kamu mengajukan pertanyaan penting ke seorang politisi, dan dia menghindar untuk tidak menjawab, itu kamu bilang, oh he ducks out of the question on corruption misalnya. He ducks out of the question on them project, or he ducks out of question on education funding. Ya. Jadi duck out of itu meninggalkan sesuatu atau berusaha untuk menghindari sesuatu. Dalam contoh ini saya menggambarkan untuk seorang yang meninggalkan diskusi secara diam-diam tanpa diketahui untuk menghindari sesuatu. Contoh, he ducked out of the meeting before it ended. He ducked out of the meeting before it ended. Dia meninggalkan pertemuan itu secara diam-diam sebelum pertemuan itu berakhir. Jadi animal yang ini di atas duck itu dia biasanya itu kalau ada bahaya dia menundukkan kepala dan cepat-cepat meninggalkan bahaya itu. Jadi itu menggambarkan jadi itu action related meaning dari binatang itu dipakai di dalam bahasa Inggris sebagai phrasal verb. Jadi duck out of.
He ducked out of the meeting before it ended. Dia meninggalkan diskusi itu secara diam-diam tanpa diketahui untuk menghindari sesuatu. Yang kedua, phrasal verb yang kedua itu fox someone into something. Fox someone into something. Jadi teman-teman bisa lihat fox itu binatang sesudah duck itu fox. Fox itu dikenal sebagai binatang yang sangat cepat dan clever, sedikit pintar untuk mendapatkan makanan di hutan atau di wilderness, di hutan. Jadi itu sneaky animal ya, dia sangat pandai sekali untuk menangkap dia punya prey itu. Jadi itu fox someone into something. Itu memperdayai seseorang. Memperdayai seseorang. Jadi kalau fox itu di hutan, dia melihat dia punya, misalnya dia mau menangkap binatang lain seperti kelinci, dia berusaha sedapat mungkin untuk memperdayai kelinci itu sampai dia mendapatkan kelinci itu. Jadi itu fox someone into something, itu memperdayai seseorang. Misalnya, he foxed me into believing his fake story. He foxed me into believing his fake story. Ya, jadi itu dia memperdayai saya, akhirnya mempercayai cerita yang salah yang dia kisahkan. He foxed me into believing his fake story. He foxed me into believing his fake story. Fox someone into something. Itu memperdayai seseorang. Fox someone into something. Baik, phrasal verb yang terakhir itu snail along, yang artinya bergerak atau berjalan dengan sangat lambat. Snail itu animal yang terakhir ya. Itu snails are the slowest creature. Itu binatang yang sangat lambat berjalan. Itu dia menggambarkan soal movement ya. Jadi itu nama-nama binatang ini adalah kata benda, tapi dia bisa digunakan sebagai phrasal verb yang prinsip utamanya adalah kata kerja ditambah dengan particles yang bisa juga adverbs atau preposisi. Jadi snail along itu artinya berjalan atau bergerak dengan sangat lambat. Bayangkan misalnya di sebuah traffic, misalnya di kota-kota besar dan banyak sekali kendaraan di jalan tol, kendaraan harus bergerak dengan sangat lambat karena sangat padat. Jadi misalnya, the traffic was so bad, we were snailing along the highway. The traffic was so bad that we were snailing along the highway. Jadi perjalanan sangat padat kendaraan, jadi kami harus mengendarai dengan sangat lambat di jalan tol. The traffic was so bad that we were snailing along the highway. Jadi snail along itu berjalan bergerak dengan sangat lambat. The traffic was so bad that we were snailing along the highway. Jadi ini phrasal verb yang kita sudah pelajari. Pick out on, biasanya orang menggambarkan pick out on food, tapi juga bisa juga informasi, seorang yang sangat curious sekali untuk mau mencari informasi yang banyak, pick out on topics apa saja. Lalu duck out of, itu meninggalkan sesuatu secara tersembunyi untuk menghindari sesuatu.
atau menghindari pertanyaan yang ditanyakan. Duck out of the question on the development project, or yeah, on building bridges, for instance. Yeah. The fox someone into something itu memperdayai seseorang. Snail along itu bergerak dengan sangat lambat. Baik, ini phrasal verbs yang menggunakan nama binatang untuk menciptakan makna yang baru di dalam bahasa Inggris. Selamat belajar bahasa Inggris.